Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amiruddin Art. Nah, sekarang saya tengah melakukan perjalanan ya. Ini akan kembali mereview salah satu gunung yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Gunung Palasari ya. Nah, gunung ini memang belum lama dibuka ya untuk umum ya, untuk jalur pendakian ya. Dan ketinggiannya pun relatif, artinya aman ya, khususnya buat para pemula ya. Nah, itu hanya 1029 mdpl ya. Hari ini Rabu ya, tanggal 14 September 2022 ya. Nah, tentunya saya ditemani driver setia saya nih. Dan teman di belakang ada dua ya yang mendampingi. Tadinya sih mau solo hiking ya, tapi ya karena ada istri saya mau ikut gabung, kemudian temennya juga ya udahlah, kita jadi berempat naik sekarang. Nah, saya interest dengan Gunung Palasari itu ya, memang ketika saya nonton di YouTube ya, beberapa YouTube dan media ya, atau berita ya yang online ya, ternyata memang narasi yang dibangun oleh mereka itu, atau mungkin videonya itu membuat saya tertarik untuk datang gitu kan. Nah, itu katanya sih keren sunrise-nya, kemudian sunset-nya ya. Tapi nggak tahu nih saya bisa menikmati sunset nggak nih sore hari ya. Kita mudah-mudahan cuaca malam ini, pagi ini cerah sampai sore, nanti sampai ya pulang pendakian. Gunung Palasari ini sendiri ya, Gunung Palasari ini letaknya di Kampung Cibakatul, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, ini merupakan satu dari sekian gunung yang ada di Kabupaten Bogor ya. Ya, seperti Gunung Salak, kemudian yang ada tetangganya di situ ada gunung ada Gunung Batu, kemudian Gunung Kuta, Gunung Butik ya, kemudian Gunung Pancar ya, Gunung Hanjawang, Gunung Kencana, Gunung Luhur, dan beberapa gunung yang lainnya. Tentunya harapan saya ini bukan terakhir ya pendakian. Saya ingin mungkin mengeksplor gunung-gunung yang lain yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Bogor ya. Katanya sih ada sekitar 9 gunung yang memang bisa dijadikan sebagai wisata pendakian. Oke. Untuk lebih jelas nanti saya review ya, mulai dari nanti perjalanan ini sampai ke posko Simaksi Puncak, dan kita lihat nanti fasilitas yang ada di sana apa sih. Oke. Silahkan tonton video saya, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Nah, tadi saya mulai dari rumah, berangkat kurang lebih pukul 7 ya, lewat tol, nanti akan keluar tol Sentul City ya. Kita nyari jalur yang cepat lah, jadi langsung ke Babakan Madang nanti. Tapi kalau pakai jalur yang sifatnya jalur klasik lah, jalur umum gitu, bukan umum maksudnya, jalur padat lah, itu tentunya nanti akan makan waktu, karena Bogor kondisi saat ini memang sedang macet-macetnya ya. Saya masih berada di jalan tol. Betul ya. Alhamdulillah nih tidak ada penjagaan, tol digratiskan tuh. Jadi kita langsung bablas. Mungkin efek faktor dia, faktor dari BBM kali. Digratiskan nih, Aib tadi Aib. Kita langsung keluar Aib. Kita keluar dari
sirkuit Sentul ya. Kita menuju ke Babakan Madang. Nah, kita baru keluar dari tol ya, ini mau ke arah Babakan Madang ya. Ke kanan lurus. Ya. Ini ke kanan ya kita ya, lurus Babakan Madang. Kalau ke kanan itu ke tol. Anak kecil naik truk tuh. Nah, ini kita baru nyampe Pasar Babakan Madang ya. Nanti kalau ke Bogor kota ke kanan, kemudian Sukamakmur ke kiri. Ini macet ya, masih pagi soalnya. Ini di depan kita bisa lihat tuh Gunung Pancar ya. Ini Gunung Pancar banyak juga di samping destinasi wisata pendakian juga, di situ banyak sekali area wisata ya. Kita lihat Gunung Pancar. Sentul City ya. Ini ke kanan ya, ini ke Gunung Pancar ya. Gunung Pancar. Gunung Pancarnya kelihatan. Kita review ya, ini keindahan jalur menuju Sukamakmur dari Babakan Madang. Keren banget ya, banyak pegunungan. Jalannya memang harus ekstra hati-hati ya, meliak-liuk kayak ular, dan sempit. Pastikan mobil Anda harus sehat ya. Di samping mobilnya sehat, drivernya juga harus handal, jam terbangnya harus cukup ya, tidak hanya pilot aja yang cukup jam terbang, akan tetapi yang pengendara mobil juga sama. Nah, ini salah satu destinasi wisata di Leuwi Kunten. Selamat datang di Leuwi Kunten. Kiri kanan wisata. Kita masih berada di jalur utama Babakan Madang ya, jalannya kurang begitu mulus ya, jadi harus ekstra hati-hati ya. Dan kalaupun berpasan ya dengan mobil yang lain yang berlawanan arah, ini harus hati-hati ya. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Dalam perjalanan ini biasa saya ditemani oleh driver handal dan berpengalaman, yaitu istri saya sendiri ya.
Nah, jika kita mau menuju ke Puncak 2 atau Sukamamur atau Jonggol ya, menggunakan jalur alternatif Babakan Madang Sukamamur ya, ini memang hampir sepanjang jalan itu ya banyak ditemukan spot-spot wisata ya, yaitu yang berkaitan dengan wisata air terjun ya, di samping wisata-wisata lainnya yang berkaitan hiking misalkan ya. Nah, ini tentunya ini menjadi satu daya tarik sendiri ya. Jalur Babakan Madang Sukamakmur ini sangat prospektif tentunya untuk masa depan ya. Mungkin bisa jadi wisata yang mempunyai daya tarik ya, tentunya apakah itu bagi wisatawan lokal atau asing ya, karena sangat banyak sekali, di samping memang view atau pemandangannya yang sangat indah ya. Nah, ini kita bisa menemukan view bukit ya, kemudian pesawahan ya, itu masih banyak ditemukan di sini. Akan tetapi tentunya para pengendara harus dipastikan mobil yang digunakan itu harus sehat ya, kemudian drivernya juga harus cukup handal dan berpengalaman, karena memang jalannya berkelok-kelok ya, bagaikan ular. Nah, mungkin kalau jalan misalkan pagi, siang, atau mungkin sore itu masih relatif aman lah, artinya nggak begitu berisiko. Tapi untuk malam hari tentunya ini harus ekstra hati-hati ya, artinya karena banyak sekali ditemukan sepanjang jalan itu adalah kiri kanan jalan itu jurang ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini masih di perjalanan ya, ke Sukamakmur ya. Nah, ternyata sedang ada perbaikan jalan ya. Jadi jalannya ini sebelah lagi dicor atau lagi dibeton ya. Ini tentunya harus hati-hati ya, karena memang becek ya, licin, dan memang ya agak sedikit rusak lah, nggak rata ya jalurnya ya. Jadi harus benar-benar hati-hati di sini. Bagi para pengendara tentunya saya menghimbau ya, mungkin harus untuk ke jalur sini harus dipertimbangkan lah ya. Tapi kalau kita hati-hati, insya Allah bisa dilalui ya jalur itu ya, karena memang ada yang mengarahkan juga ya. Kita bisa lihat sepanjang jalan. Mungkin ini kalau sudah jadi ya, ini akan menjadi jalur alternatif yang akan
cukup ramai dilalui ya, bisa lihat karena memang banyak sekali di sini sedang dikembangkan ya. Di samping objek wisata juga ada perumahan-perumahan yang tengah dibangun. Kita depan ada pertigaan, ke kiri ke Jonggol atau ke Puncak 2 atau ke Citeureup ya. Nah ke kanan kita ke Gunung Palasari ya, yang ke arah Gunung Kuta juga. Nah ini ke sini. Memang tidak ada di sini pelangnya. Ya. Ini jalurnya ke sana sama sempit ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Di mana? Mau berhenti sini dulu. Coba sini aja. Parkiran ada nggak? Ada. Warung kan ini? Iya, tuh. Ya, kita istirahat dulu ya, ngopi dulu nih sambil tanya-tanya, lokasinya saya belum tahu. Sempat berhenti sejenak tadi di warung ya, sambil tanya-tanya kita tadi. Alhamdulillah ada yang menginformasikan bahwa memang lokasi Gunung Palasari itu ternyata apa ya, di luar prediksi saya. Dikira itu di sebelah kanan jalan menuju ke arah Gunung Kuta, ternyata adanya di kiri jalan. Jadi kita lanjut perjalanan ya, sepanjang jalan kita bisa lihat ya, dimanjakan dengan keindahan alam ya, luar biasa ya, Sukamakmur ya. Ya kita lanjut perjalanan ya. Nah ini kalau ada yang berpapasan mobil ya memang salah satunya harus mengalah ya, ke kiri, ke samping dulu gitu, atau minggir dulu ya. Sepertinya Gunung Palasari yang kita tuju ya, itu sudah cukup dekat ya, karena kita sudah berada di Kampung Cibakatul, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Bogor ya. Nah, kita bisa lihat sepanjang jalan ya. Nah, ini memang jalurnya nanjak ya, nanjak tuh naik turun ya, ini harus hati-hati sekali ya. Oke, insya Allah pelan tapi pasti insya Allah akan nyampe ya. Nah, kita bisa lihat sepanjang jalan sangat padat sekali di sini perkampungan Cibakatul ini, dan kita bisa melihat ya fisik daripada jalan ini sendiri ya. Ini cukup rusak ya. Nah ini kalau lurus ya, lurus ke sana itu ke apa namanya Gunung Kuta ya atau Bukit Wanapa. Jadi kita ke sini ya, ke Palasari sudah ada tuh rambunya ya. Palasari lurus ke ya, jadi ke kiri ya, masuk kiri ya. Ini puncak Palasari 1029 mdpl ya. Kita lanjut ya. Ini ya. Mau motornya ini nyari awak ya. Nah ini ke Palasari, ini jalurnya memang hanya cukup satu mobil ya. Nah, ada warung. Jadi katanya ada rumah besar. Kita parkir di sana. Itu tuh rumah gedenya. Kita baru nyampe ya ini. Jadi mobil nggak bisa ke atas, kita parkir di sini. Ada ini kosong. Ini berarti ke atas ke pos Kosimaki harus jalan kaki. Jadi pemanasan. Ada rumah di sini ya, kita ini dulu di sini numpang parkir. Mobil diparkir di sana ya, di yang rumah putih ini ya. Jadi di sini ada warung juga. Dari warung dari sini perjalanan normal ya, normalnya itu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Tapi bagi yang sehat lah fisiknya ke posko Simaksi ya. Ini ke arah sana ya. Jadi ya 1 jam lah. Lambatnya kita 1 jam ke posko Simaksi, baru pendakian 1 jam 2 jam. Sebelum memulai pendakian dan setelah dirasa cukup aman ya, kita tadi menitipkan kendaraan ya. Kita mampir dulu di warung ya untuk mungkin ngopi ya, atau mungkin tadi yang tidak sempat sarapan ya, ya sebaiknya diisi dulu perutnya. Ini kita nanti akan menempuh perjalanan untuk ke base camp Simaksi, katanya cukup jauh ya, bisa ditempuh dengan jarak 40 sampai dengan 60 menit ya, atau mungkin 1 jam. Tapi kalau orang sini ya, orang penduduk asli sini katanya mungkin bisa ditempuh dengan 30 menit ya. Nah itu beda lah, karena mereka udah terbiasa dengan beraktivitas di di medan yang seperti ini ya. Kita bisa melihat ya, view di sini keren banget ya, banyak sekali hamparan padi yang menguning ya, air melimpah. Ini juga teman saya lihat
Tadi sempat mandi dulu ya, kita mau siap-siap berangkat nih ya. Jadi mungkin lebih amannya saya menggunakan sepatu untuk berangkat ini ya, karena memang treknya ya untuk mencapai Simaksi itu lumayan jauh ya, kemudian panas dan apa ya namanya, jalurnya juga pun tidak begitu mulus ya. Kita mulai perjalanan nih, pendakian ya. Setelah istirahat sejenak di warung, kita lanjut perjalanan ke posko Simaksi ya. Ini perjalanan kondisinya sangat panas ya. Ya, kita lanjut nanti dari posko Simaksi nanti ke puncak Gunung Palasari. Mantap.